Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fil muhkamil ayatil bayyinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Assalatu wassalamu ala sayyidil makhluqat Sayyidina Muhammadin natik biqauli khuffatil jannah bil makari wa khuffatin nar bisyahwat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah mengumpulkan kita kembali bertemu di dalam tempat dan fasilitator, tempat yang insyaAllah Allah berkahi dan rahmati ini. Selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai kekasihku, wahai nabiku, katakan kepada umatmu, bahwa kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad, maka Allah yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Apa yang dapat kita pelajari dari sini? Allah dan Rasulnya mempunyai hubungan yang khusus. Cinta Allah dan kita, Allah mengajarkan kepada kita melalui rasional. Dalam tahap mencinta, pengertian cinta itu ada 3. Yang pertama, orang yang cinta tetapi dia saling membutuhkan. Ada kebutuhan satu sama lain. Si pecinta dan yang dicintai, si mencinta, dia saling membutuhkan. Tergantung kadar cinta masing-masing orang. Ada yang ketika dia bertemu, dia merasa bertengkar. Ketika bertemu itu bertengkar. Apakah dia berkasih sayang? Bahkan ada yang ketika dia bertemu dia diam tanpa bicara, tidak mampu untuk berbicara. Ini kadar-kadar yang pertama, ciri-ciri yang pertama. Dan yang kedua adalah cinta bil agli, cinta dengan akal, yang mana diumpamakan saya, misalnya contohnya saya mencintai sesuatu dikarenakan orang itu membawa manfaat kepada saya. Yang kedua, cinta bil gulub, cinta dengan hati, yang mana cinta dengan hati ini seperti ibu dan anaknya. Sebaik-baiknya anak orang, senakal-nakalnya anak dia tetap lebih cinta dan tetap diurus dan tetap dilayani dan tetap dibesarkan ini anaknya dia ketimbang anaknya orang lain. Nah, Allah mengajarkan kita, mendidik kita ini melalui cinta akal. Karena Allah ingin mencintanya Allah itu dibalas. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, Ana laka uhib. Sebelumnya Allah mengatakan di dalam hadis tersebut, Allah, jangan kau takut atas kepemimpinan, karena kepemimpinankulah yang paling agung. Jangan kau takut kepada atas rezekimu, karena aku yang punya rezeki. Rezekiku banyak dan selalu manfaat sampai akhir zaman, sampai kapanpun. Tak bakalan pernah habis, kata Allah.
Terus Allah katakan, ana laka uhib, aku ini cinta kepadamu. Jangan kau tanya dalam artian apa. Allah mengajarkan kita untuk berpikir dulu. Yang Allah kasih ini sudah berapa? Terus Allah minta saya butuh balasan cinta kepadamu. Seperti dijelaskan di dalam ayat Al-Quran yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, akan kutambah nikmat tersebut. Akan tetapi ketika kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Ini bukan berarti Allah itu tidak mencintai. Kalau begitu kita pertanyaannya, di mana sifat Rahman dan Rahimnya Allah? Ya kan? Sifat Rahman dan Rahimnya Allah itu justru ada di situ. Karena apa? Allah bilang, la in syakartum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah tuh bukan mau mengazab kita, akan tetapi Allah mengatakan, aku ndak mau kau kena ini sangat sakit. Secara logika Allah ini mengasih tahu sama kita, ini bukti cinta bil agalnya Allah. Seseorang mentaati suatu peraturan dikarenakan ada ganjaran dari peraturan tersebut ketika dilanggar. Seseorang mentaati satu peraturan dikarenakan ada hukuman ketika kita melanggar tersebut. Nah, secara psikologi Allah mengajarkan kita, Allah nggak mau kita, itu adalah taufik minallah, itu adalah petunjuk dari Allah, salah satu petunjuk dari Allah agar kita apa? Kita tidak terkena dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti cinta kita Allah tadi mengatakan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, kekasihku Muhammad, kul in kuntum, katakan kalian mencintai Allah. Dalam artian Allah menyuruh kita untuk bersaksi dulu. Bersaksi, bukti dari cinta itu ialah serendah-rendahnya syukur. Welcome. Yes, saya juga cinta sama kamu. Itu bukti pengakuan. Dan bukti itu diukur melalui pengorbanan. Barometer untuk mengetahui kadar cinta seseorang ialah dengan pengorbanan. Pengorbanannya apa? Mengikuti Nabi baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa ibadah besar, ibadah apa, cukup dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Kita ketemu orang, ketemu saudara, kita senyum, mengucapkan salam, membawa siwak, ikut sholat sunnah walaupun cuma siwak sekali saja, melihara jenggot dengan niat ittiba' minan Nabi sallallahu, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau ikut seperti ini, mau ikut seperti itu, diniatkan dengan ketika kita berbuat sesuatu yang positif, berbuat sesuatu yang baik, maka diniatkan untuk mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu adalah sebuah gambaran hidup. Gambaran hidup yang mana apa yang dibuat sama Nabi itu adalah jawaban dari permasalahan-permasalahan kita di akhir zaman. Mudah-mudahan dari ceramah yang singkat ini menjadikan kita menambah cinta dan himmah kita untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.